Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang perkembangan pesantren di Indonesia. Yang mana di Indonesia ini kita mengenal adanya istilah pesantren salaf dan juga pesantren khalaf. Nah, apa itu pesantren salaf dan pesantren khalaf? Lebih dahulu kita harus mengetahui bahwa pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam tradisional di Indonesia. Nah, pesantren ini sendiri menurut sebagian referensi sudah ada di Indonesia sejak abad ke-15. Nah, walaupun di rujukan lain menyatakan bahwa pesantren ini merupakan warisan dari lembaga yang sudah ada pada zaman Hindu-Buddha di Indonesia, yang kemudian ketika masyarakat Indonesia beralih eh, eh, menganut agama Islam, maka secara tidak langsung pesantren juga dialihfungsikan menjadi lembaga tempat pengajaran ajaran Islam. Nah, kalau kita memahaminya seperti itu, maka pesantren tentu sudah ada jauh sebelum abad ke-15. Nah, di Indonesia sendiri terdapat dua jenis pesantren, yaitu pesantren salaf, yaitu pesantren tradisional, dan pesantren khalaf atau pesantren modern. Oke. Kita bisa melihat bagaimana asal-usul atau sejarah pesantren di Indonesia. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa ada dua pendapat terkait keberadaan pesantren di Indonesia ini. Yang pertama mengatakan bahwa pesantren merupakan lembaga yang sudah ada sejak zaman Hindu-Buddha, yang kemudian ketika masyarakat Indonesia menganut agama Islam, maka pesantren juga diislamisasikan. Nah, di pendapat lain menyatakan bahwa pesantren ini merupakan bagian dari tradisi keislaman yang sudah ada di daerah Timur Tengah sana. Nah, ketika Islam masuk ke Indonesia, maka pesantren juga ada di Indonesia seperti itu. Kemudian selama pada perkembangannya selama abad ke-19 dan 20, pesantren terus tumbuh dan memainkan peran penting dalam pendidikan dan pembentukan masyarakat Muslim Indonesia. Kemudian eh, peran pesantren ya di saat sekarang ini, saat ini pun pesantren tetap menjadi bagian integral dari sistem pendidikan nasional dan masyarakat Indonesia. Dalam arti kata bahwa walaupun pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam tertua, namun sampai saat ini eh, pesantren masih eksis sebagai salah satu lembaga pendidikan Islam di Indonesia dan diakui dalam sistem pendidikan nasional. Nah, yang pertama tadi kita melihat bagaimana karakteristik dari pesantren salaf. Nah, seperti yang disebutkan tadi bahwa pesantren salaf itu merupakan pesantren tradisional. Nah, tentu dari segi kurikulum juga kurikulumnya tradisional, yakni fokus pada pengajaran kitab-kitab klasik atau kitab kuning dan ilmu-ilmu keagamaan tradisional. Kemudian metode pengajarannya itu menggunakan sistem halakoh atau lingkaran, di mana eh, guru dan murid duduk berhadapan, yang muridnya membentuk setengah lingkaran di hadapan gurunya. Kemudian guru menjelaskan atau kiai menjelaskan materinya dan muridnya menyimak. Kemudian ada juga sistem pendidikan individual atau slogan. Nah, dalam sistem pendidikan ini murid mempraktikkan ini biasanya lebih dalam pengajaran Al-Quran ya, baca Al-Quran. Jadi murid membaca, apa ya, menyetorkan bacaannya kepada ustadznya atau kiainya. Kemudian kiainya itu mem- memperbaiki bacaan dari muridnya.
Kemudian ada metode wetonan atau bandongan. Nah, ini mirip dengan sistem halakoh tadi, yang mana ini dipakai untuk pesantren di tingkat menengah. Sedangkan kalau sorogan ini dipakai di pendidikan pesantren di tingkat rendah. Kemudian metode musyawarah ini yang dipimpin oleh seorang kiai ini merupakan sebuah metode pembelajaran yang dipakai untuk eh, pendidikan pesantren tingkat tinggi. Kemudian tadi ada kalau karakteristik dari pesantren salaf itu kurikulumnya tradisional, kemudian metode pengajarannya ada sistem halakoh, sorogan, wetonan, kemudian musyawarah. Kemudian juga strukturnya sederhana, asramanya sederhana, fasilitas terbatas, dan penekanan pada kesederhanaan hidup. Kemudian nah, tadi kita sudah melihat bagaimana karakteristik dari pesantren salaf atau pesantren tradisional ya. Sekarang kita lihat bagaimana karakteristik dari pesantren khalaf. Nah, kalau di pesantren salaf, kurikulumnya itu tradisional, berbeda dengan pesantren khalaf. Di pesantren khalaf ini kurikulumnya terpadu, yaitu memadukan pengajaran ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu umum secara seimbang. Jadi, ilmu agama dipelajari dan ilmu-ilmu umum juga dipelajari, sama-sama dipelajari kedua-duanya. Kemudian metode pengajarannya modern, yakni menggunakan metode pembelajaran yang lebih variatif termasuk dalam hal penggunaan teknologi. Kemudian fasilitasnya lebih maju, yakni memiliki sarana dan prasarana yang lebih lengkap dan modern. Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana perbedaan antara pesantren salaf dan khalaf dari segi kurikulumnya, fasilitasnya, metode pengajaran, dan juga orientasinya. Oke, kita lihat terlebih dahulu dari segi kurikulum. Kalau kurikulum di pesantren salaf fokus pada pengajaran kitab klasik, sedangkan pesantren khalaf memadukan ilmu agama dan umum. Kemudian, metode pengajaran. Metode pengajaran di pesantren salaf menggunakan metode tradisional, sedangkan di pesantren khalaf sudah menggunakan metode pembelajaran modern. Selanjutnya, fasilitas. Pesantren salaf memiliki fasilitas yang sederhana, sedangkan pesantren khalaf memiliki fasilitas yang lebih modern. Selanjutnya, orientasi. Jadi kalau pesantren salaf itu lebih fokus pada pelestarian tradisi, sedangkan pesantren khalaf berorientasi pada modernisasi gitu. Jadi ini sebenarnya kan hadirnya pesantren khalaf atau pesantren modern di Indonesia ini sebagai salah satu upaya untuk menjawab tantangan zaman. Nah, yang namanya zaman ini berkembang, teknologi ini berkembang gitu. Nah, untuk menyeimbangkan antara pembelajaran agama dan pengembangan teknologi, perkembangan zaman tersebut, maka muncullah pesantren salaf ini sorry maaf, pesantren khalaf ini, pesantren modern, di mana dalam sistem pembelajarannya itu sudah memadukan antara ilmu agama dan ilmu umum serta juga eh, teknologi yang modern gitu ya. Kemudian eh, bagaimana kontribusi pesantren salaf dan khalaf dalam pembangunan Indonesia? Nah, jadi kalau kita berbicara kontribusi pesantren, baik itu pesantren salaf maupun pesantren khalaf, berkontribusi terhadap pembangunan Indonesia, baik itu dari segi pendidikan, pemberdayaan masyarakat, pelestarian tradisi maupun inovasi. Nah, dari segi pendidikan, pesantren menyediakan pendidikan keagamaan dan keterampilan bagi masyarakat. Nah, kalau untuk pendidikan keagamaan itu sudah pasti ya, karena pesantren merupakan salah satu lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia. Kemudian, pemberdayaan masyarakat. Pesantren berperan dalam pengembangan masyarakat melalui berbagai program. Jadi sebenarnya perkembangan pesantren ini atau jenis-jenis pesantren ini tidak hanya terbatas pada pesantren salaf dan pesantren khalaf. Sekarang sudah muncul namanya pesantren berbasis teknologi atau pesantren berbasis pesantren wirausaha gitu ya. Nah, ini tentu berperan terhadap
pengembangan masyarakat. Kemudian pelestarian tradisi. Pesantren salaf memainkan peran penting dalam menjaga warisan budaya dan tradisi Islam. Nah, ini kan tentu berkaitan dengan asal-usul pesantren atau lembaga pendidikan Islam ya, yakni pesantren yang merupakan lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia. Kemudian inovasi. Nah, jadi kalau inovasi ini tentu kita lebih ke pesantren khalafnya ya, atau pesantren modern. Jadi pesantren khalaf mengembangkan pendidikan yang lebih kontekstual dan responsif terhadap kebutuhan zaman. Nah, ini tentu berkaitan dengan bagaimana pesantren khalaf ini muncul. Nah, karena em, pesantren khalaf ini muncul kan sebagai jawaban dari tuntutan perkembangan zaman. Nah, di satu sisi seorang peserta didik atau seorang siswa harus mempelajari tentang agamanya. Nah, di sisi lain dia juga harus bisa eh, berada atau harus bisa menguasai keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan untuk hidup di zamannya tersebut. Nah, ini sehingga pada akhirnya muncullah suatu konsep pesantren yang tetap melestarikan budaya keislaman atau tetap mempelajari ilmu-ilmu keislaman, namun juga dibarengi dengan ilmu-ilmu umum yang harus dikuasai oleh peserta didik. Nah, kemudian apa tantangan yang dihadapi oleh pesantren salaf dan pesantren khalaf? Nah, yang pertama yaitu adaptasi teknologi. Pesantren perlu beradaptasi dengan perkembangan teknologi untuk tetap relevan. Nah, ini terutama pesantren khalaf ya, gitu ya. Kemudian kualitas pendidikan di tengah perubahan zaman dan juga perubahan politik yang itu tentu berimbas pada perubahan kurikulum, maka pesantren sebagai sebuah lembaga pendidikan Islam harus mampu untuk menjaga kualitas pendidikannya. Jadi walaupun kurikulum berubah, tapi hal-hal penting yang menjadi pokok atau tujuan dari eh, pesantren itu tetap harus bisa terpenuhi. Kemudian dari segi pembiayaan, nah ini tentu tantangan yang sangat apa ya, yang sangat riskan ini sebenarnya, karena eh, tidak semua pesantren memiliki yayasan yang mapan dari segi dana atau banyak juga pesantren itu yang sulit dari segi pembiayaannya dan tidak tidak semua pesantren yang mendapatkan bantuan dari pemerintah untuk operasional pendidikannya gitu. Nah, ini tentu menjadi tantangan tersendiri. Nah, oleh karena itu pimpinan pesantren ataupun yayasan pesantren ini tentu dituntut untuk bisa mencari donatur atau muhsinin agar bisa menginfakkan harta mereka sebagai untuk dana operasional di pesantren tersebut. Nah, lalu kita lihat bagaimana nih masa depan pesantren di Indonesia. Kalau dari ini sebenarnya lebih ke pesantren modern ya atau pesantren khalaf. Yang pertama tentu harus ada integrasi teknologi. Jadi pesantren itu harus mampu mengadopsi teknologi digital untuk meningkatkan kualitas pembelajarannya. Kemudian kurikulumnya harus terdepan atau responsif terhadap perubahan kurikulum gitu ya. Jadi pengembangan kurikulumnya itu harus responsif terhadap kebutuhan zaman dan juga kebutuhan peserta didik. Kemudian harus ada internasionalisasi, yaitu pesantren akan semakin terhubung dengan jaringan global dan berperan di tingkat internasional. Nah, ini pada intinya kerjasama yang dijalin oleh pihak pesantren ini tidak hanya terbatas pada pihak-pihak dalam negeri, tapi juga harus mampu menjangkau atau menjalin kerjasama dengan pihak-pihak di luar Indonesia. Oke, eh, sepertinya cukup penjelasan terkait pesantren salaf dan juga pesantren khalaf. Em, Mohon maaf atas segala segala kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.